Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman serta siswa-siswiku kelas 3 yang saya banggakan. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Jawa, masih di channel Rifan Fajrin, berbagi dan belajar bersama. Oke, kita akan lanjutkan ya latihan kita di halaman 23 ya. Kita akan mengerjakan latihan gawe pitakonan atau membuat pertanyaan. Namun sebelumnya jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai belajar agar kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Oke, kita akan membuat pertanyaannya. Jadi membuat kalimat tanya utawa gawe ukara pitakon ada dasar ukara wangsulan ya. Jadi gawe pitakonan, buatlah pertanyaan manut ukara wangsulan ya, berdasarkan kalimat jawaban. Nah, ini sudah ada contoh ya, tulodo itu contoh. Pitakonan sopo sing dianggap mbebayani dening Walanda. Jadi pertanyaannya, siapa yang dianggap berbahaya oleh Belanda? Nah, jawabannya adalah sing dianggap mbebayani dening Walanda kuwi Ki Hajar Dewantara. Yang dianggap berbahaya oleh Belanda yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam latihan ini dibalik ya, kita yang membuat pertanyaannya ya, berdasarkan jawaban yang sudah disediakan. Nah, ini pertanyaan dan jawabannya ini berkaitan dengan teks pada halaman sebelumnya, yaitu teks yang berjudul Ki Hajar Dewantara. Untuk teks sendiri, teks Ki Hajar Dewantara itu sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya. Silahkan kalian simak ya, bagi yang belum menonton atau menyimak video tersebut. Saya artikan satu kata demi satu kata ya, kata per kata, kalimat per kalimat, sehingga mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya artinya oleh anak-anak yang memang belum terlalu tahu ya bahasa Jawa gitu. Oke, lanjut ke soal ya sekarang. Jadi ada wangsulan seperti ini. Asmane nalika isih timur Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jadi jawabannya adalah nama dia ya, namanya ketika masih muda adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Jadi ini jawaban tentang nama. Jadi kita membuat pertanyaannya bagaimana? Nah, ini sudah saya tuliskan. Nah, nomor 1 ya, sopo asmane Ki Hajar Dewantara nalika isih timur. Ya, ini sopo asmane Ki Hajar Dewantara nalika isih timur. Siapa nama Ki Hajar Dewantara ketika masih muda? Nah, jawabannya asmane nalika isih timur, namanya Ki Hajar Dewantara ketika masih muda adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Timur itu artinya bisa masih muda atau masih kecil ya. Oke. Sekarang nomor 2, ada jawaban atau wangsulan seperti ini. Ki Hajar Dewantara kuwi wayahe Sri Paku Alam 8 ya. Ki Hajar Dewantara adalah cucu dari Sri Paku Alam 8 ini ya. Oke, Ki Hajar Dewantara kuwi wayahe Sri Paku Alam 8. Ki Hajar Dewantara adalah cucu dari Sri Paku Alam 8. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ini sudah saya tuliskan ya. Ini salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan adalah gene Raden Mas Suwardi isih trah kraton. Nah, mengapa Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu masih
termasuk dalam keluarga keraton. Nah, karena Ki Hajar Dewantara itu ya cucu dari Sri Paku Alam 8. Oke, saiki nomor 3 ana wangsulan kaya ngene iki. Ada jawaban seperti ini. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kuwi pejuang ana ing kancah pendidikan. Nah, Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu pejuang di dunia pendidikan. Pertanyaannya seperti apa? Nah, ini. Raden Mas Suwardi Suryaningrat kuwi pejuang ing kancah apa? Nah, ini jadi kata tanyanya ya. Itu saya letakkan di akhir kalimat tanya ya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu pejuang di bidang apa? Nah, itu ya. Jawabannya adalah tadi apa? Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah pejuang di bidang pendidikan. Oke, sekarang ke nomor 4. Ada jawaban seperti ini. Sekolah sing dipandegani yaiku sekolah taman siswa. Nah, sekolah yang didirikannya adalah sekolah taman siswa. Nah, pertanyaannya apa kalau seperti itu? Nah, ini ya, saya tuliskan nomor 4. Apa jeneng sekolah sing dipandegani Ki Hajar Dewantara? Apa nama sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Oh, nama sekolah. Oh, sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah sekolah taman siswa. Oke ya. Sekarang yang nomor 5. Ada sebuah jawaban atau wangsulan yang bunyinya seperti ini. Atine Raden Mas Suwardi Suryaningrat kepingin tansah cedhak karo kawula cilik ya. Jadi ini artinya ya, hati Raden Mas Suwardi Suryaningrat, hatinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat ingin selalu dekat. Nah, kepingin tansah cedhak itu ingin selalu dekat dengan kawula cilik, ingin selalu dekat dengan rakyat kecil. Nah, kalau ada jawaban seperti itu, pertanyaannya bagaimana? Nah, ini ya. Geneo. Nah, geneo itu mengapa? Mengapa asmane Raden Mas Suwardi Suryaningrat diganti dadi Ki Hajar Dewantara? Ya, mengapa nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu diganti menjadi Ki Hajar Dewantara? Nah, karena Raden Mas Suwardi ini ingin selalu dekat dengan rakyat kecil. Kalau namanya masih Suwardi Suryaningrat itu adalah nama-nama keluarga keraton ya. Jadi Ki Hajar Dewantara waktu itu merasa kalau dia masih menggunakan nama Suwardi Suryaningrat, maka seolah-olah ya memang ada jarak ya, ada jarak dengan rakyat kecil. Rakyat kecil akan merasa sungkan ya berada di dekat Ki Hajar Dewantara, karena dengan nama Suwardi Suryaningrat ini menunjukkan bahwa beliau adalah memang keluarga dari keraton gitu. Oleh sebab itu beliau menggunakan nama Ki Hajar Dewantara sehingga lebih dekat dengan rakyat kecil ya. Kemudian beliau mendirikan sekolah taman siswa ya, yang kemudian beliau juga dianugerahi sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya, atas jasa-jasa beliau tersebut itu. Oke anak-anak, itu tadi ya latihan kita tentang membuat pertanyaan dalam bahasa Jawa atau gawe pitakonan itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berlatih ya, membuat pertanyaan, membuat kalimat, bercakap-cakap dalam bahasa Jawa ya, supaya bahasa Jawa kita ini tidak hilang begitu ya, tidak lama-kelamaan akan hilang ya. Kita pakai, kita lestarikan ya. Kita belajar dengan saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, belajar bercakap-cakap dengan bahasa Jawa. Kalau dengan orang tua atau dengan guru di sekolah ya, kita gunakan basa krama begitu ya. Oke, demikian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.